Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rifal, NIM 25272. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem multiprosesor. Yang pertama, pengertian sistem multiprosesor. Sistem multiprosesor adalah suatu sistem dengan lebih dari satu CPU yang memiliki sebuah memori bersama, seperti sekelompok orang dalam suatu ruangan yang memiliki papan tulis bersama. Karena setiap CPU dapat membaca atau menulis bagian apa saja dari memori, mereka harus berkoordinasi dalam software agar tidak saling berebut jalurnya masing-masing. Yang kedua, keunggulan sistem multiprosesor. Multiprosesor memiliki keunggulan dibanding jenis-jenis komputer paralel, yaitu yang pertama, peningkatan throughput. Karena lebih banyak proses atau thread yang berjalan dalam satu waktu sekaligus. Jika proses yang antri di ready queue sedikit, perlu diingat hal ini tidak berarti daya komputasinya menjadi meningkat sejumlah prosesornya. Yang meningkat ialah jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan dalam waktu tertentu. Selanjutnya B, economy of scale atau disebut dengan ekonomis. Ekonomis dalam device yang dibagi bersama-sama. Prosesor terdapat dalam satu komputer dan dapat membagi peripheral ekonomis seperti disk dan catu daya listrik. Selanjutnya, peningkatan kehandalan atau reliabilitas. Jika satu prosesor mengalami suatu gangguan, maka proses yang terjadi masih dapat berjalan dengan baik karena tugas prosesor yang terganggu diambil alih oleh prosesor lain. Hal ini dikenal dengan istilah graceful degradation. Sistemnya sendiri dikenal bersifat fault tolerant atau fail of system. Yang ketiga, jenis-jenis multiprosesor. Yang pertama, asymmetric multiprocessing atau disebut dengan AMP. Pendekatan pertama untuk multiprosesor scheduling adalah asymmetric multiprocessing. Scheduling atau biasa disebut juga sebagai penjadwalan master-slave multiprosesor, di mana metode ini satu prosesor bertindak sebagai master dan prosesor lainnya sebagai slave. Master prosesor bertugas untuk menjadwalkan dan mengalokasikan proses yang berhubungan dengan sistem. Slave prosesor melayani user request dalam pengeksekusian program. Pemrosesan yang banyak tidak menyebabkan penurunan performance. Yang kedua, symmetric multiprocessing atau disebut dengan SMP. Asymmetric multiprocessing melibatkan arsitektur perangkat keras komputer dan perangkat lunak multiprosesor, di mana dua atau lebih prosesor yang identik terhubung ke memori utama tunggal yang dibagikan. Memiliki akses penuh ke semua perangkat input dan output dan dikendalikan oleh instansi sistem operasi tunggal yang memperlakukan semua prosesor sama, tidak memesan untuk tujuan khusus. Sebagian besar sistem multiprosesor saat ini menggunakan arsitektur SMP. Dalam kasus prosesor multi-inti, arsitektur SMP berlaku untuk inti, memperlakukan mereka sebagai prosesor terpisah. Selanjutnya, non-uniform memory access atau disebut dengan NUMA multiprocessing. Akses memori yang tidak seragam adalah desain memori komputer yang digunakan dalam multi pemrosesan, di mana waktu akses memori tergantung pada lokasi memori relatif terhadap prosesor. Di bawah NUMA, prosesor dapat mengakses memori lokalnya sendiri lebih cepat daripada memori non-lokal. Selanjutnya, clustering. Dalam ilmu komputer dan jaringan komputer adalah sekumpulan komputer, umumnya server jaringan, independen yang beroperasi serta bekerja secara erat dan terlihat oleh klien jaringan seolah-olah komputer-komputer tersebut adalah satu buah unit komputer. Proses menghubungkan beberapa komputer agar dapat bekerja seperti itu dinamakan dengan clustering. Komponen cluster biasanya saling terhubung dengan cepat melalui sebuah interkoneksi yang sangat cepat atau bisa juga melalui jaringan lokal atau disebut dengan LAN. Yang keempat, penjadwalan multiprosesor. Kita perlu mempelajari penjadwalan pada prosesor jamak terhubung. Sistem dengan prosesor jamak akan semakin banyak digunakan karena kemampuannya yang lebih baik
dari sistem dengan prosesor tunggal. Seperti halnya pada prosesor tunggal, prosesor jamak juga membutuhkan penjadwalan, namun pada prosesor jamak penjadwalannya jauh lebih kompleks daripada prosesor tunggal. Dalam penjadwalan prosesor jamak, tiap proses dapat mengakses memori dengan cara yang sama, uniform memory access. Selanjutnya, pembatasan dalam penjadwalan juga terjadi dalam multiprosesor. Hal ini disebabkan karena yang pertama, kemungkinan adanya load sharing. Load sharing terjadi jika ada beberapa prosesor yang identik. Untuk mengatasi hal itu, maka tiap prosesor memiliki kemampuan penjadwalan mandiri atau disebut dengan self-scheduling. Yang kedua, kemungkinan terlewatinya sebuah proses dari antrian ready queue atau beberapa prosesor memilih untuk mengeksekusi proses yang sama. Permasalahan seperti itu bisa dijawab dengan sebuah master-slave struktur, yaitu suatu struktur di mana suatu prosesor ditunjuk sebagai master. Master inilah yang akan bertanggung jawab dalam hal penjadwalan, memproses I, O, dan sebagainya. Sedangkan prosesor yang lain, slave, hanya bertugas untuk mengeksekusi user code. Hal ini disebut juga sebagai asymmetric multiprocessing karena hanya satu prosesor yang dapat mengakses struktur data dari sistem. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.